Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Silvi Yuliani dari kelas manajemen 2B. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengertian kinerja keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sukemi, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Fahmi, kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 3. Menurut Sucipto, kinerja keuangan yakni penentu ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, menurut IAI, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Yang kelima, menurut Mulyadi, kinerja keuangan ialah penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Mindarti ialah penentu efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Tujuan kinerja keuangan yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok, hutang, dan beban bunga tepat pada waktu. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi jumingan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah absolut maupun
persentase atau relatif. Yang kedua, analisis tren, tendensi, posisi merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen atau common size merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total nilai aktiva maupun utang. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Rasio kinerja keuangan. Semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan, tentu akan diminati investor. Semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat, tentu nilai perusahaan akan meningkat, karena nilai saham dapat dilihat dari harga sahamnya. Yang pertama, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang tinggi dipastikan kinerja keuangannya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan dalam menjual produk dan jasa dikurangi biaya yang dihasilkan dalam aktivitas operasional perusahaan, sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Yang kedua, rasio aktivitas merupakan rasio digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kinerja keuangannya dikatakan baik jika dalam penggunaan aktiva seimbang dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jika penggunaan aktivitas lebih banyak dibandingkan aktivitas operasionalnya, maka kinerja keuangannya kurang baik. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan sahamnya pada sebuah perusahaan. Penilaian kinerja keuangan bagi investor. Informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modal sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan, sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai dasar penentu strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Dan yang terakhir, sebagai dasar penentu kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.